Iya. 81 juta anak-anak muda belum punya properti. Why? Ya banyak faktor sih. Nanti kita bahas ya. Boleh. Itu dia nih yang gue ingin keresahan ini jadi bisa jadi solusi. Realitanya banyak sekali anak muda dipengaruhi oleh apa sih? Media sosial kebanyakan besar. Nah akhirnya itu berlangsung terus sampai akhirnya udah tua. Nah kenapa akhirnya muncul tuh istilah kata sandwich generation muncul tuh ya kan. Kenapa sandwich generation ada? Dipres dari atas, dipres juga dari bawah. Misalnya umur 40-an nih ya kan, dia punya tanggungan kepada orang tua karena orang tuanya gak bisa money management juga. Iya. Dan pinjol makin memperparah istilah kata gitu kan. Bunga gulung terus. Bunga gulung, that's why. Nah gue campaignin tuh muda keren punya properti. Sadar dari muda pentingnya punya properti. Tapi semua juga harus persiapan. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder Ready Entrepreneur Society. Dan kalau kita ngomongin di sini tuh problem ya, ini terutama ada, kemarin saya baca juga ada 81 juta milenial atau anak muda itu tidak bisa beli rumah. Dan hari ini kalau teman-teman harus dengerin, harus nonton sampai akhir karena di sini kita kedatangan tamu keren banget. Ini kakak Ruby Herman, influencer tenar ibu kota, asik ya kalau di properti. Dan ini juga salah satu member elite dari Entrepreneur Society. Jadi teman-teman bakal dapat banyak insight, ilmu, nonton terus sampai habis. So kita nggak lama-lama lagi, kita langsung nanti kasih Kak Ruby waktu untuk perkenalan. Tapi kita pengen tahu dulu responsnya. Kita ngeliat di berita nih, coba ditayangkan beritanya ya, itu 81 juta anak muda. Itu ini Pak Erick Thohir juga yang ngomong nih kalau nggak salah, ini kan ini milenial di Indonesia belum punya rumah. Dan ini ya makanya kita pengen gali juga nanti apa pendapatnya dari Kak Ruby. Kak Ruby boleh langsung mau perkenalkan diri dulu atau mau cerita, silakan monggo. Oke, thank you banget nih Clemens. Wah, seneng banget nih bisa datang ke sini, tempatnya keren banget, timnya juga lengkap. Wah, thank you ya tim ya. Asik, mantap. Oke. Wah, seneng banget. Kenalkan gue Ruby Herman. Jadi gue punya campaign namanya Muda Keren Punya Properti. Muda Keren Punya Properti, mantap. Oke. Muda Keren Punya Properti. Nah, ini sebenarnya berdasarkan tadi kegelisahan, keresahan. Ini tadi bener. 81 juta anak-anak muda belum punya properti. Why? Ya banyak faktor sih. Nanti kita bahas ya. Boleh. Itu dia nih yang gue ingin keresahan ini jadi bisa jadi solusi. Dan gue campaign ini sebenarnya udah kurang lebih 7 tahunan. Oh wow, oke. Dan bergulir terus dan banyak kolaborasi. Yes. Karena ya balik lagi ya, setiap orang mungkin menganggap rumah sewa aja, it's okay gitu loh. Tapi someday kalau lu udah istilah kata udah pensiun nih, udah umurnya mungkin 60-an ya. Kenapa gue bilang 60-an? Sekarang kan pensiun 59 gitu kemarin gitu kan. Udah 60-an. Nah someday lu kalau mau sewa terus susah gitu kan. Betul. Tapi nanti kita bahas ya. Itu yang kebutuhan tempat tinggal itu menjadi penting saat nanti udah tua tuh. Nanti kita bahas. Betul. Boleh. Tapi kita ngelihat ini kan keresahannya seperti ini. Jadi pendapat lu sendiri gimana tuh kalau kita ngomongin anak-anak muda belum punya rumah. Dan sekarang kalau kita ngomongin salah satunya juga kalau kita ngelihat ya. Emang kalau anak muda itu ya memang sekarang harga properti kan udah tinggi banget ya. Kalau dibilang apalagi kalau dibandingin dengan UMR. Jadi kan udah sulit tuh. Itu kira-kira gimana dari pendapat lu kan udah berkecimpung dunia properti cukup lama dan udah ngelihat juga nih berapa banyak. Gimana bro? Oke, nah balik lagi sekarang ini realitanya banyak sekali anak muda dipengaruhi oleh apa sih? Media sosial kebanyakan besar. Betul. Ya kebanyakan itu media sosial. Dan media sosial ini kalau gue lihat dulu sebelumnya ya, kenapa gue campaign hal tersebut? Karena banyak anak muda itu lihatnya media sosial, dan media sosial banyak sekali influencer yang waktu itu non properti lah ya. Oke. Fashion. Ya. Kemudian juga lifestyle tentang mungkin jalan-jalan. Iya. Ya kan? Healing, staycation kalau bahasa sekarang kan. Ya kan, belum lagi gadget. Bicara soal gadget itu kan wah hampir mungkin setahun bisa 2-3 kali ganti. Karena banyak sekali kan yang keluar gitu kan. Kemudian otomotif. Wah, terus terang gue lihat waktu zaman 7 tahun yang lalu itu kebanyakan ya tadi influencer lebih arah ke situ. Belum lagi yang kayak kuliner. Ya kuliner tempat-tempat bagus, ya kan, dan kuliner di tempat bagus kan lu mesti keluarin kocek yang lumayan. Iya kan. Tapi kebanyakan anak muda itu kan FOMO. Nah, ya kan, temennya makan di sini, wah, gua harus ikutan, walaupun ya kan pay later lah. Iya kan, gak ada lubang tuh lubang akhirnya. Lubang tuh lubang. Nah ini yang terjadi, dan berhubungan tadi dengan apa yang di media sosial tayangkan, ya kebanyakan anak muda nggak mau kalah, gitu kan. Dan akhirnya yang campaign tentang properti dulu minim sekali. Kebanyakan hard selling semua gitu. Gak ada edukasinya gitu kan. Nah akhirnya tadi dari mindsetnya kelihatannya seperti itu. Akhirnya duitnya keluar
spendnya berlebihan, nggak bisa money management gitu kan. Nah karena ya tadi lebih besar pasak daripada tiang, ini yang terjadi di kalangan anak-anak muda. Akhirnya ini berlanjut terus kan, ya mungkin dari umur 20-an gitu kan, baru pertama kali kerja karena kayak tadi gitu, ya kan duitnya habis terus. 30-an. Ya 40-an kadang yang gue ketemu juga beberapa orang gajinya besar tapi pengeluarannya jauh lebih besar. Iya. Gitu kan dia punya cicilannya lebih wow gitu kan daripada pendapatannya. Nah akhirnya itu berlangsung terus sampai akhirnya udah tua. Nah kenapa akhirnya muncul tuh ya kan istilah kata sandwich generation muncul tuh ya kan. Kenapa sandwich generation ada? Dipres dari atas, dipres juga dari bawah. Misalnya umur 40-an nih ya kan, dia punya tanggungan kepada orang tua karena orang tuanya nggak bisa money management juga. Akhirnya ngandelin anak kan ya kan, dan dia mesti sokong ke orang tua ya kan. Kemudian juga dia lagi bangun keluarga, nah dia juga mesti support juga ke anaknya. Kan dia punya anak dong istilah katakan. Itulah sandwich generation. Jadi dipres dari atas, dipres dari bawah. Akhirnya pusing ya kan. Kenapa pinjol ini jadi ini? Jadi karena tadi larinya ke pinjol. Iya. Dan pinjol makin memperparah istilah kata gitu kan. Bunga gulung terus. Bunga gulung, that's why. Nah gue campaignin tuh muda keren punya properti. Sadar dari muda pentingnya punya properti. Tapi semua juga harus persiapan. Betul. Ya kan. Nah segala sesuatu mulai dari pemahaman. Nah gue mulai sharing. Walaupun gerakan ini gak fenomenal gitu kan realitanya, ya kan. Banyak orang bilang anak lu sewa aja dulu lah. It's okay sewa, ya kan. Itu sewa sebenarnya boleh aja, tapi lu mesti mempersiapkan untuk someday lu punya. Betul. Kalau enggak lu mesti ngapain sewa terus? Forever ya. Nggak mungkin. Lu sewa pun harus bayar lu. Iya. Ya kan. Ada yang bilang gue nggak mau budak KPR. Iya. Ya sama aja kalau budak sewa juga sama kan. Iya betul. Ya kan, what's the difference gitu. Iya. Nah ini tergantung pemahaman. Makanya gue sharing dari gaya anak muda juga lah. Gue belajarin anak muda ngomongnya gimana sih. Walaupun gue udah gak muda lagi saya katakan. Udah kepala 4. Tapi ya gue coba gak kelihatan tapi tetap mukanya sih. Oke. Gue berdiri coba di posisi anak-anak muda. Dapat duit, nah gimana nih? Ya kan, jangan selalu ya kan ingin memuaskan keinginan terus. Yes. Kalau enggak ya kita nggak bisa planning untuk kedepannya. Betul. Gitu sih. Lanjut tuh. Keren. Enggak, gue relate banget. Kenapa? Karena kita kalau ngomongin tadi sandwich generation ya. Yes. Kita tuh di Entrepreneur Society juga kan kita sering corporate training, diundang ke perusahaan-perusahaan, kita ngajar, kita bikinin program untuk manajemen persiapan pensiun. Yes. Oh, that's good. Iya. Jadi memang sebenarnya yang maksudnya itu panjang lah topiknya. Cuman kalau gue lebih tekankan nih sebenarnya pola pikirnya. Kalau anak itu, ini bokap gue yang ngomong ke gue sih waktu dulu. Jadi dibilang katanya orang tua tuh tidak boleh membebankan anak. Harusnya. Yes, betul. Jadi dan kalau zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki. Maksudnya tuh kalau udah punya anak ntar kalau udah ini jadi susu perah gitu buat orang tuanya. Enggak sih. Maksudnya iya. Tapi bokap ngomong juga kalau anak ngasih terima kasih. Iya. Tapi kalau anaknya masih berjuang dan nggak mampu ngasih juga ya orang tua tuh harus bisa tetap produktif gitu istilahnya. Yes, that's right. Gitu kan. Dan maksudnya ya intinya sebagai anak yang baik juga diajarkan ya memang kita harus berbakti sama orang tua. Bener. Itu udah pasti lah. Itu ajaran timur udah pasti gitu kan. Jadi ya kita berbakti sama orang tua. Tapi bukan berarti terus kalau misalkan jadi nanti kayak gue maunya ini mintanya gini anaknya terus jadi gue pernah menyaksikan juga anak muda yang gajinya itu distorek orang tua. Ya ada juga. Wow gila. Enggak maksudnya gue gak nyalain itu ya. Tergantung dari culture-nya terserah deh ya. Cuman maksudnya jadi dia gak bisa punya ini. Mungkin niatan orang tuanya baik lah. Untuk dijaga segala macam. Tapi ada juga nih. Gue dengar member di Entrepreneur Society ya. Ya kasus-kasus ini banyak gitu kan. Dia terus bilangnya katanya tapi duitnya kepake untuk ini untuk itu. Iya. Nah itu lebih kacau lagi. Cuman itu kan kondisi ekstrim lah. Nah kalau kita ngomongin kayak gini, nah kita perlu kan ngomongin manajemen keuangan, ya kan, terus nanti ditabung segala macem. Itu supaya bisa punya perencanaan. Tadi gue setuju sih kalau dibilang untuk kita perlu persiapan punya properti sendiri. Karena kalau enggak lu nyewa forever. Iya. That's right. Atau ngekos atau apapun lah ya. Whatever it is gitu. Tapi karena kita kan ada usia produktif. Nanti kalau kita ngomongin pensiun, terus habis itu udah nggak bisa produktif lagi, terus gimana? Iya. Nah, gue juga ini ada satu insight. Gue minta pendapat, gue tanya nih ya. Jadi buat teman-teman juga yang mikir, kalau gue nih waktu muda, maksudnya istilahnya waktu kemarin gitu kan, gue ada properti. Cuman saya kalau gue
pas waktu mulai berjuang awal-awal 20-an early, gue lebih memilih untuk nyewa. Kenapa? Karena gue lebih punya mobile. Karena kalau misalnya beli rumah nih misalkan, oke deh kita cuman mampunya sekarang beli tapi yang kayak di ujung kulon gitu istilahnya jauh gitu kan. Nanti mau pergi kerjanya kan juga mahal tuh. Iya. Jadi dari lu kan lebih expert nih. Oke. Sip. Nah, gue mau share gini. Itu banyak sekali yang punya prinsip kayak gitu. Gue bilang nggak ada salahnya juga sih. Nggak ada salahnya. Cuman satu hal yang pasti, properti ini kalau lu pilih yang tepat, developer yang tepat, lokasi yang tepat, cenderung mengalami kenaikan. Oke. Even though kita punya di Indonesia tuh bersyukur sekali ada namanya rumah subsidi. Pemerintah memberikan program namanya rumah subsidi, di mana rumah subsidi ini bunganya flat dari awal sampai akhir masa kredit itu cuma 5%. Oke. Oh, that's good dong. Ya, dan banyak juga anak muda yang nggak tahu ini. Ya kan? Memang lokasinya kalau bicara dari Jakarta ya memang ada di kota-kota satelit ya. Bodetabek, Depok, Tangerang, Bekasi ya. Ya lah Jakarta udah gak mungkin lah bro. Tapi jangan salah, sekarang ini infrastruktur kita bagus. Kayak kereta. Kereta yang transportasi paling murah. Ya sekarang juga banyak anak muda yang dia beli rumah nih, rumah subsidi. Ya walaupun katanya jauh dari kantor. Tapi sekarang dia beli skuter. Ini realita yang terjadi ya. Ya fragile living. Ya beli skuter. Frugal. Frugal, sorry. Frugal living. Ya jadi beli skuter. Ya naik ke stasiun. Dari rumah ke stasiun naik skuter itu. Skuternya dilipat. Ya masuk ke kereta. Ya keluar dari kereta. Menuju kantor. Naik skuter. Gitu ya kan. Lumayan. Ya itu bisa dilakukan. Atau bisa juga gini ya. Kayak mindset lu bilang, oh ya gue males sih. Ya. Tapi kalau misalnya beli rumah subsidi dulu. Yang misalnya sesuai kemampuan. Kalau yang gajinya masih di bawah 7 juta. Itu syaratnya ya. Artinya kan ya mungkin fresh graduate. Ya mungkin yang baru 2 tahun kerja gitu kan ya. Nah itu bisa membeli namanya rumah subsidi yang harganya cuma 185 juta di tahun ini ya. Ya 2025 nih saat ini syuting. Istilahnya 185 juta. Cicilannya cuma 1 jutaan. 1,2 juta untuk 20 tahun. Lucu banget tuh. Iya. Jadi bisa dia tinggalin boleh juga ya atau buat weekend maybe. Ya kan? Ya mungkin saat ini oh ya waktunya cuma terbatas, enggak apa-apa misalnya beli ya. Tapi masih ngekos. Tapi kalau gitu ada nilai investasi gak sih, Bro? Ini tadi kalau lu lihat daerah-daerah ya, kita bicara soal Gading Serpong, itu dulunya juga banyak kan rumah subsidi. Oke. Dulunya rumah subsidi. Ya, daerah-daerah Tangerang itu banyak kan rumah subsidi. Oke. Tapi lama-lama kan berkembang. Ya. Apalagi dengan pembangunan dan lain-lain. Akhirnya rumah subsidi terus terang kayak paman gue ada juga beli dulu rumah subsidi. Yang dulu dia beli berapa sekarang udah naik banget jauh. Bahkan udah areanya udah jadi area komersil gitu loh. Oke. Jadi harganya jadi cenderung naik. Jadi gini, gue gak menyarankan beli properti yang melebihi dari kemampuan. Ya, tapi belilah yang sesuai kemampuan, bahkan kalau bisa cicilannya yang kurang lebih ya 20% dari income lu. Jadi nggak terlalu membebani. Ya. 20% dari income tuh ya itu rule of thumb ya. Iya, dari income, ya kan. Nah, jadi nggak terlalu membebani, seenggaknya lu punya tempat, mungkin kalau lu mau bilang mau staycation, lu udah punya tempat. Bagus. Ya kan? Ya lu activity tetap misalnya ngekos. Ya kosnya asal barengan lah, kadang kan udah kerja pulang cuma tidur doang. Iya betul. Iya kan? Sederhana aja lah. Ya, kadang juga mau ngekosnya yang mewah, kamar mandi dalam segala macam. Iya, jangan salah, kos-kosan sekarang ada yang 3 juta. Iya, udah kayak cicilan rumah 4 tuh. juta. Iya. Mending nyicil rumah sendiri ya. Iya, nah banyak juga sekarang ini gue banyak kasih ide-ide kan. Nanti rumah subsidi lu, ya pelan-pelan dalamnya lu interiorin bagus. Nah banyak yang terjadi sekarang ini. Gitu loh. Nyaman, instagramable. Tapi lu udah punya. Betul. Nah someday lu udah umur 60-an. Ya lu misalnya lu mau lebih punya rezeki lebih lagi. Lu mau jual beli lagi di tempat lain ya silakan. Tapi lu minimal udah punya. Ada tabungannya lah ya. Udah punya ya aset tenggangannya. Yang lu tua ya lu gak perlu diusir-usir. Kalau nyewa kan kadang kalau pemiliknya mau pakai kan lu diusir lah. Betul. Ya kan lu gak punya hak untuk itu kan. Betul. Istilah kata seperti itu. Nah seenggaknya lu bertanggung jawab atas diri lu sendiri. Ya. Seenggaknya nih gue ngomong ke semua orang gitu ya. Ya. Ya istilah kata. Lu gak ngebebanin orang lain, lu punya tempat tinggal sendiri. Betul. Nah ini yang diajarin sama almarhum nyokap gue.
Ya, ini yang diajarin, seenggaknya lu berdiri di kaki sendiri. Lu punya tempat tinggal sendiri. Lu gak ngerepotin orang, gak nyusahin anak, gak nyusahin orang tua istilah kata gitu. Lu harus tanggung jawab terhadap diri lu sendiri. Nah ini yang gue ingin sampaikan ya ke anak-anak muda istilah kata. Karena kalau udah waktunya udah umur 60-an gak punya tempat tinggal, uang pensiunannya juga dikit istilah kata, gak sanggup beli rumah, nggak ada kesempatan lagi tuh. Mau nyicil udah nggak ada kesempatan lagi, bang udah nggak kasih. Betul. Ada batasnya kan. Betul. Nah nyokap gue juga bilang gimana ya kan lu bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan gimana nih ngatur duit gitu kan. Ilustrasi yang nyokap gue kasih, nyokap gue kasih ada lagi nih. Kalau lu bang misalnya nanem biji mangga, ya biji mangga, ya kan emang butuh sabar kan, ilustrasi sabar. Suatu saat dia bertumbuh nih pohon, mulai berbuah 1, 2. Nah mangganya lu jangan copot dulu, lu jangan petik dulu mangga. Kenapa mam? Kan dia udah berbuah, udah saatnya. Enggak, lu biarinin dia berbuah dulu 20, 30, 40. Nanti kalau lu petik 1, 2, 3 dia tetap lebat. Oke. Iya. Sama juga dengan manage keuangan kita gitu. Kalau lu punya duit, lu baru ngumpulin nih, baru nabung. Jangan lu ambilin terus. Dia belum berkembang istilah kata gitu. Betul. Tapi ada momennya suatu saat nih kalau udah udah nabung, udah berkembang, udah lebat, ya lu mau ambilin nggak gitu berasa gitu. Betul. Jadi itu ilustrasi yang gue diajarin sama nyokap gue. Oh iya. Jadi kita belajar untuk apa? Menunda kesenangan. Nggak apa-apa, boleh aja seneng. Tapi ada waktunya. Yes. Ada waktunya. Ya dimana kalau kita ngambil bagian untuk kesenangan itu setelah jumlahnya itu banyak, itu jadi nggak berasa dan nggak jadi beban. Yes. Gitu sih. Keren, itu disebut ya, bagus banget tuh, delayed gratification, menunda kesenangan. Emang itu penting sih. Iya. Gue belajar dari banyak orang sukses di luar sana juga. Memang kalau kita bisa kontrol ini ya sebenarnya kan. Kalau tadi masih FOMO, ngikutin, terus habis itu nanti ada lagi sale, atau terus nanti ada lagi, ini tempat baru buka nih apa segala macam, hidup kayak gini kan. Terus kita pokoknya komitmen, kita bisa menunda. Ya udah, gue gaji segini, potong aja dulu nih simpen, potong dulu simpen gitu kan. Nah itu baru nanti dipakainya apa, diinvestasikan, diputerin, mungkin buat DP, mungkin buat apa tadi kan gitu. Iya. Nah ngomongin soal DP nih, ini juga tadi kan kita sempat waktu di belakang ya off cam kita ngomong tuh ada satu lagi. Polemik kalau misalnya kita ngomong anak muda nih. Iya. Anak muda terus habis gitu dia ini polemik ya, anak muda udah sadar pentingnya punya properti, ya kan? Tapi kadang secara edukasinya mungkin belum mengetahui banget. Nah, ya kan belum siap banget. Nah, ini yang terjadi mungkin gue share ya. Banyak orang anak muda beli properti nih, booking kan? Booking biasanya kan mayoritas kebanyakan pembayarannya lewat KPR, kredit pemilikan rumah atau KPA, kredit pemilikan apartemen. Iya. Polemik yang terjadi karena belum siap banget secara income-nya, secara rasio keuangannya, ya kan? Akhirnya bank nolak. Padahal mungkin udah booking. Akhirnya bookingnya angus. Nah, sayang banget ya. Banyak juga nih yang wah kesel gitu kan. Akhirnya keselnya ke marketing, kata-kata gitu kan. Karena memang kata-kata sales ya pengen nih ngejualin. Gitu kan. Nah, yang tadi ada ketidaksiapan dalam proses KPR tadi. Sedangkan istilah kata gini, lu kalau mau minjem duit ke temen aja, ya kan, pasti ada term and condition atau gimana kan? Ya gimana ya nggak dikenal, apalagi lu minjemnya uangnya lumayan besar ratusan juta. Ya pastilah bank itu ada syarat term and condition. Nah that's why ini juga anak muda harus tahu nih. Harus punya track record yang benar. Ya. Banyak kan anak muda ya. Apa sih yang terjadi? Call 5. Call itu jadi nilai lu punya keuangan. Jadi minjem duit kadang suka lupa bayar. Kartu kredit lah, pay later lah. Nah itu mulai tuh. Kalau misalnya latih lebih dari 30 hari mulai call 2. Latih 60 hari call 3. Ya, sampai seterusnya. Nah, ketika kadang tuh anak-anak muda suka lupa tadi. Akhirnya begitu ngajuin ke bank, call 5. Call 5 tuh artinya, wah utang lu yang itu aja belum beres. Ya kan? Akhirnya bank gak bisa ACC.
Karena Bang nggak bisa ACC, pembelian bookingnya hangus. Ini realita yang di lapangan terjadi. Nah jadi balik lagi, sebelum mau beli rumah kita harus self check dulu untuk keuangannya. Ya. Nah kita harus ini dulu, dan tadi gue penting banget 20% aja, jangan terlalu besar untuk alokasi cicilan untuk cicilan properti. Oke. Kalau kebesaran misalnya nih gaji 6 juta ya, mau nyicil yang 5 juta. Kalau marketing mah wah bisa Pak, bisa aja ya, urusan itu belakangan gitu kan. Yang penting closing dulu. Yang penting closing dulu. Ya, tapi closing itu kan istilah kata uang booking fee ini pakai duit. Iya. Kata-kata di properti sekarang ya dari 2 juta sampai 10 juta loh booking fee-nya. Lu bayangin ketika banyak orang yang gak siap, akhirnya banyak yang angus kan. Nah itu lagi. Tapi kalau ngomongin propertinya cuan dong. Beda topik. Beda topik. Ya. Tapi itu perlu pertimbangan lah makanya. Yeah, that's why gue banyak mengedukasi ya di rumah 123. Nah teman-teman kalau lihat ya, lihat rumah 123 ya. Gue nggak di endorse sama developer manapun. Oke. Kan? Jadi ini balik lagi, gue edukasi bagaimana menyampaikan hal-hal yang mungkin nggak fenomenal, yang nggak dijelasin di sekolahan mungkin. Iya betul. Ya kan, tapi gue jelasin iya. di program Kata Ruby. Kata Ruby. Jadi ini sekali lagi awalnya gue punya visi misi tadi, ya kan, muda keren punya properti, mengedukasi anak-anak muda supaya bisa punya properti ya secepatnya lah ya kan. Tapi ya tetap lah mesti punya persiapan. Betul. Nah di Kata Ruby ini ya banyak sekali tanya jawab. Gitu. Banyak sekali tanya jawab ya. Ini rumah 123-nya nih. Ini rumah 123-nya kalau lu lihat di highlights, ada nih di highlights sebelah geser situ namanya Kata Ruby. Kata Ruby. Nah, ini Kata Ruby. Oke. Wah, ngilang. lagi ini dia Kata Ruby nih. Ya, Kata Ruby. Jadi ini program di rumah 123, teman-teman bisa lihat gitu kan. Lucu banget lagi kan tuh guys ya, nanti nonton ya, asik, cute gitu loh. Oke. Iya kayak gitulah, kurang lebih YouTube-nya gitu. Juga ada nih, nanti teman-teman bisa nonton. Ada tips buat freelancer kepengen beli rumah. Freelancer juga bisa beli rumah. Istilah kata kayak gitu ya. Gimana tuh? Ya kan sekarang kagak ada gaji, nggak ada apa kan, naik turun fluktuatif kan. Oke. Nah yang pasti dicek dulu 1 tahun ke belakang. Jobnya gimana, ya kan? Ada kontrak kerja nggak, ininya gimana, pendapatannya secara rekening keuangan, itu dicek. Nah ada beberapa bank yang bisa. Oke. Ya nanti kita offline aja deh ngomongin. Boleh. Tapi bisa. Ya kan bisa buat freelancer bisa beli properti. Dan sekarang banyak sekali akhirnya freelancer yang bisa punya properti. Tuh, nah makanya teman-teman asik banget. Nanti nonton podcast kita di The Entrepreneur Society, subscribe, terus nanti follow juga komunitas pengusaha.tes. Kalau mau ikut gabung sebagai teman-teman juga nih, kita sering tukar pikiran kayak gini. Tapi kalau pengen nanya langsung sama Kak Ruby, nanti ngeliat nih di Instagramnya di mana? Instagram apa bro? Ruby Herman. Herman. Terus habis itu nanti, nah ini Ruby Herman ya. Followersnya banyak juga teman-teman. Nanti follow ya. Terus nanti kalau mau DM pasti dijawab sama beliau. Terus kalau pengen nanti nonton tadi di rumah 123 ada Kata Ruby, itu juga banyak informasi insight-nya. Dan kita senang banget nih karena apa ya, ini Kak Ruby juga salah satu member elites dari The Entrepreneur Society. Dia mau datang untuk berbagi buat kita itu keren abis, dan nanti akan ada lebih banyak lagi sih kesempatan buat kita bisa bikin mungkin nanti ada webinar atau apa segala macam buat kita kolaborasikan ya bro ke depannya. Siap, ya. Boleh gitu. banget. Ilmu-ilmu yang ada ini bisa digali tuh. Boleh banget. Nah sekarang kalau kita ngomongin nih, kalau tadi kan udah ngelihat dari itu banyak lah teknisnya bisa. Cuman kalau kita mau misalkan buat anak-anak muda di sana yang sekarang yang lagi nonton atau mungkin para pengusaha juga, karena kan kalau kita ngomongin karyawan sama pengusaha mungkin punya 2 strategi yang berbeda. Gitu. Kalau kayak gue dulu memilih untuk benar-benar gue sewa dulu. It's okay. To period of time. Tapi kalau gue pun mau, karena gue orangnya pengusaha ya. Jadi kalau gue tuh maunya, kalau gue udah sewa nih, gue keluar duit, gue mesti bisa dapetin duit lagi. Jadi waktu itu kayak waktu di zaman gue masih masa perantauan, tuh gue nyewa rumah 5 kamar. Terus habis itu gue tinggal gue sekatin lagi di dapur gitu. Gue bikin kamar kecil buat gue. Nah itu 5 kamar gue sewain lagi kos-kosan. It's good. Gitu. Bagus jadi, banget tuh idenya. Pokoknya yang penting kalau perlu gue sewa rumahnya gratis, gue gak peduli gitu kan. Biasa, mesti cuan. Kalau pengusaha kan, nah, pikirannya gitu. Nah
Itu kan strateginya juga gue nyari lokasinya seperti apa, di mana, aksesibilitasnya seperti apa, terus target pasarnya masuk apa enggak gitu kan, segala macam. Terus akhirnya gue modal, gue masukin kayak nanti ada ranjang, ada apa standarnya itu kan, karena kos-kosan kan minimal ada ranjang, ada lemari, ada apa. Itu kalau gue. Nah jadi dari situ gue ngumpulin ada duit lebih, nah, akhirnya gue bisa sewa nanti 2 rumah 3 rumah ngumpulin sampai akhirnya gue bisa akuisisi beli. Itu dulu kalau dulu seperti akuisisi itu. beli tuh. Iya. Ujung-ujungnya beli kan? Ujung-ujungnya beli. Nah itu is part of planning. Betul. Makanya gue bilang gitu. It's okay kalau saat ini misalnya gue bilang yang nonton saat ini kemampunya sewa dulu nggak apa-apa. Tapi lu punya strategi ke sana. Iya. Saham dia pasti beli. Betul. Orang dimanapun apapun gitu rata-rata ya istilah kata saham dia ujung-ujungnya kita ada duit banyak dia pasti beli. Iya. Ya kan mau beli cash mau KPR. Ya kan jadi ujung-ujungnya beli. Ketika lu mindsetnya beli, ya kan. Nah, lu punya kepikiran untuk gimana nih dapetin income lebih. Betul. Ya kan. Entah itu mau bilangnya side hustle kayak lu sambil kerja sambil itu kayak. Ya kan. Tapi tadi dalam dunia properti sewa itu bagian dari ekosistem. Kalau semuanya beli nggak ada yang sewa juga repot. Betul. Ya kan di kata seperti itu kan. Justru si pembeli ini ngarepin ada yang sewa. Iya dong. Iya kan. Di suatu negara kayak di Australia gitu kan. Itu banyak banget yang nyewa. Iya. Ya kan lu mungkin tahu lah ya. Iyalah. Ya kan ya apalagi dekat kampus misalnya. Iya anak rantau. Dan banyak orang-orang Indo invest ke sana. Karena bisa kata gitu. Betul. Karena kalau di sana memang ini KPR juga kan bisa 30 tahun. Terus bunga juga nggak nyampe 5%. Jadi ya makanya sewa tuh bisa nutupin bunga, bisa bayar cicilan sendiri. Itu dulu strategi yang sering gue poin lah gitu kalau properti. Cuman kalau di Indonesia kan berbeda nih sistemnya. Nah, jadi kayak kita ngomongin tadi pertanyaan gue tuh sebenarnya lebih ke arah. Jadi kalau buat anak-anak atau teman-teman sekarang yang ngelihat nih mau beli properti itu ngelihatnya tuh kriterianya apa aja sih? Tadi udah ngomongin finansialnya dulu, benar. Betul. Tapi setelah itu ada faktor apa lagi yang mesti dilihat nih? Pemilihannya. Tadi kan lu udah sebut ada developer atau coba deh. Ada nggak apa? Nah balik lagi sebenarnya lu pengennya nanti masa tua pengen tinggal di mana? Itu dulu. Oke. Karena kan lu bilang kan, gue mah kerjaan dekat kantor kan. Ya kita nggak bisa memaksakan. Ya kan pengen efektif kan. Tapi lagian kerjaan emang bakal forever di situ. Nah, itu juga. Nah itu kadang-kadang banyak orang yang suka salah kan. Iya, gue kan suka ngomong, lu bayangin deh masa tua lu pengennya di mana sih? Terus jawabannya Bali. Jauh banget. Ya go buy for it. Ya beli aja di Bali. Gue bilang gitu. Cari. Lu jangan salah. Banyak kok rumah-rumah subsidi atau rumah-rumah yang mungkin yang harganya ini di daerah Bali. It's okay. Gue bilang gitu kan. Jadi gue menggambar. Kasih visualisasi dulu. Lu pengennya apa sih? Pengennya gimana sih? Gitu kan. Ya tapi balik lagi ya. Prepare. Tapi jangan terlalu berlebihan juga. Ingat di sini kita disuguhkan kalau media sosial dan media sosial ini kebanyakan yang flexing, ya kan? Orang bayangin rumah dikasih lihatnya istana, ya kan? Istana yang besar gitu kan ya, apartemen penthouse, yang wow banget, ada kolam renang di situ, bisa kata gitu kan? Ya soalnya kemampuan. Iya. Padahal nggak tuh yang flexing juga tiba-tiba hilang, ketangkep. Tahu juga misalnya sewa atau apa ya. Komen di Instagram we never know gitu kan. It's for content. Ya kan ada yang misalnya syutingnya kayak di pesawat jet padahal itu sewa studio. Iya makanya ada studio yang bentuknya kayak iya we never know gitu kan. Dibiarin imajinasinya berkeliaran gitu kan ya. Nah balik lagi lu harus cek ke diri sendiri. Lu pengennya seperti apa? Lu bisa nggak manage keuangan? Bisa gak nyimpen uang dulu berapa persen? Latihan dulu aja. Misalnya sebulan ya lu sisihin 5% dulu deh. Lu disiplin. Mungkin bilang gampang lah itu. Lakuin lu. Iya. Ya kan ini sama nih kayak lu kan nurunin berat badan kan. Nge-gym olahraga. Orang bilang gampang lah nurunin berat badan. Tapi kalau lakuin nih butuh konsistensi kan. Oh iya jelas. Nah itu sama. Tanya anak-anak kalau ngomongin kantor dulu ada martabak gue cuma gitu dong. Gak masuk mulut yang penting. Nahan itu kan. Isa kan sama, lu punya tabungan nih, lu belajar nyisihin 5% nih. Iya. Kadang tuh Isa kata, gue punya tabungan nih, gue bisa beli misalnya jam yang keren, atau mungkin fashion yang keren misalnya kan. Nah tadi belajar konsisten dulu. Nih. Buat apa ya kan? Nanti ya maksudnya nggak salah lah beli jam, beli fashion. Tapi kan kalau emang tujuannya mau beli rumah tadi kan. Iya. Itu dia tadi, lu punya goalnya dulu, iya kan. Dan gue banyak nyaranin ke anak-anak muda istilah kata baru fresh graduate apa. It's okay lu beli rumah subsidi menurut gue. Ya, tapi balik lagi. Sekarang banyak kok rumah subsidi yang daerahnya juga dekat sama stasiun. Nempel sama stasiun gitu. Ya, lu belajar nyisihin aja dulu. Tapi sebelum punya properti itu, sebelum beli properti, latihan dulu. Latihan dulu menyisihkan. Ya.
latihan dulu nabung. Nah lu punya nabungan juga punya dana darurat. Dana daruratnya kalau single ya minimal ya 9 kali tabungan. 9 kali gajian. Jadi lu mesti belajar nih untuk nabung. Oke. Ya supaya apa? Lu suatu saat nih kalau misalnya mau oke gue punya beli properti nih ya. Nah lu punya dana cadangan nih if something happen. Kalau misalnya lu dipecat misalnya atau di PHK pengurangan gitu kan, lu tenang. Kenapa? Cicilan aman. Gitu loh. Ini tadi banyak orang beli properti cuma duit segitu-segitunya dia paksain beli properti. Akhirnya once happen, pusing. Waduh, gini amat sih hidup. Iya. Padahal semua bisa di manage. Betul. Semua bisa kita planning pelan-pelan. Betul. Tadi kan finansialnya. Sekarang anggap deh udah punya duit nih. Udah punya duit. Mereka mau ngeliat nih apa nih? Lokasi. Tadi kan lu bilang tuh mau tinggalnya di mana? Apalagi faktor yang mesti diperhatikan? Nah, untuk first time buyer belilah properti yang udah jadi. Ini sekali lagi ya di highlight, belilah properti yang udah jadi. Kenapa udah jadi? Ya lu nggak ada resiko ditipu. Banyak sekali developer yang nakal. Bodong. Istilah kata gitu. Minimal kalau udah jadi, ya lu bisa langsung huni kan. Istilah kata kayak gitu. Ya, for first time buyer ya. Kalau lu udah punya properti ketiga, keempat, silakan. Karena biasanya memang cenderung beli properti yang masih tanah, kenaikannya lebih tinggi. Betul. Pas udah jadi. Ya tapi balik lagi for first time buyer, lu daripada resiko. Iya. Kebangun enggaknya ya. Bangun enggaknya, iya kan lebih baik lu mau beli apartemen, ya udah jadi. Rumah cari aja udah jadi, nggak usah nunggu setahun 2 tahun gitu kan. Betul. Lu suka duit siap, ya kan, maksudnya duit untuk KPR ngajuin siap, ngajuin KPR di approve langsung tinggal. Seperti itu. Nah lokasi ya lu tergantung lu sukanya gimana. Sebelum lu invest ke properti tersebut, lu investasikan waktu lu untuk searching. Kunjungan ke sana, lihat gitu kan. Kalau malam gimana, tanya ngobrol sama mungkin sekelilingnya gitu kan. Ya jadi lu nyaman apa enggak. Kadang juga jangan salah pilih. Kadang kalau misalnya waktunya hujan, nah lu mesti datang ke arah sana gitu. Lihat. Banjir gak gitu kan. Betul. Jangan salah pilih. Istilah kata seperti itu. Itu udah banyak tuh tadi ilmu yang kita dapetin ya teman-teman ya. Pemilihan segala macam ya. Yes. Jadi ngelihat. Ada apa lagi gak kira-kira yang kira-kira tips yang buat memilih nih. Biar teman-teman bisa ini. Iya. Yang paling penting adalah ya tadi sih. Ya lu kalau dalam memilih properti itu kan jangka panjang nih. Ini adalah komitmen jangka panjang. Ya. Ya sebelum lu memutuskan ya better lu checklist tadi. Sesuai gak sama lu punya ini sih. Oke, I see. Iya. Karena 20 tahun jangka panjang. Kalau lu jual lagi ya kita gak bisa ngarepin untung mas cepat gitu ya. Betul. Kata-kata properti itu bertumbuh di atas 5-10 tahun. Betul. Kembali memang ke strategi dari teman-teman itu mau seperti apa. Kalau dari sisi mungkin teman-teman yang nonton sini nggak semuanya profesional tapi banyak pengusaha juga. Kalau dari sisi saya mungkin insight kalau ngomongin sebagai pengusaha, saya beli properti itu belakangan. Kenapa? Karena ya tergantung kalau properti buat rumah tinggal. Sekarang pas lagi muda kita cari dulu, kita masih belum tahu nih kerjaannya di mana, mobilitasnya masih tinggi. Yes. Ya kalau memang perlu sewa nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tadi bisa sewa terus menghasilkan duit juga, kenapa juga enggak gitu kan? Pikirin gitu. Nah kalau buat sebagai pengusaha pun juga sebenarnya kita ngelihat ya kita duitnya tuh mendingan kita puterin di usaha supaya usahanya besar, valuasinya ada. Nanti justru kita bisa tarik lebih besar lagi untuk bisa beli yang mungkin rumah yang mau kita siap huni langsung. Kalau investasinya ke sana. Tapi kalau mau ngomong sebagai profesional, teman-teman itu juga ya mungkin bisa nggak tahu nih menurut Kak Ruby seperti apa. Jadi kalau tadi beli di rumah subsidi dulu atau misalkan nanti berusaha untuk di yang penting udah punya dulu kan tadi di rumah subsidi ya intinya gitu ya. Jadi udah secure dulu. Nah itu nanti tabungannya kemana? Kalau misalnya kita ngomongin dibandingkan dengan alat instrumen investasi lainnya itu ada yang lebih returnnya lebih tinggi dan sebagainya, itu mungkin teman-teman mesti coba pelajari gitu ya. Kayak kita kemarin tuh sempat ada di episode yang pertama itu ada Kak Melvin Mumpuni juga, teman-teman mesti nonton nanti video sebelumnya, itu dia juga bahas lebih banyak tentang finansialnya. Kita ngomongin tentang ke alat instrumennya. Tapi salah satu tadi yang Kak Ruby bilang itu setuju banget karena apa? Mendingan punya dulu ini minimal ada baseline-nya, security lah, safety-nya lah. Jangan sampai nantinya ngerepotin kalau udah punya anak istri dan cucu dan sebagainya gitu kan. Nanti jadi sandwich generation tadi. Gitu. Nah, sekarang gini Kak Ruby, kalau misalkan jadi
kita udah ngobrol banyak. Tadi tips and tricksnya udah banyak juga kita ngeliat ya. Mungkin ada bukan ini apa kata, tapi lebih ke arah tips and tricks apa yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton. Tadi dari strategi, dari apa, boleh silahkan lo bro. Mungkin sampaikan juga pesan buat teman-teman yang nonton, apa yang mereka bisa take out dari podcast kita ini. Dan apa yang mereka kira-kira harus langsung lakukan sekarang. Silahkan. Oke. Nah, kita harus mempersiapkan buat diri sendiri. Menurut gue yang paling penting itu sih. Ya kalau mau beli properti ya saran gue adalah bagaimana lu persiapan diri, punya dana darurat tadi ya. Kemudian juga lu harus punya asuransi minimal BPJS. Oke. Itu harus melindungi. Dana darurat asuransi kan? BPJS ya. BPJS. Nah kemudian kalau lu mau pilih properti yang dimanapun ya, saran gue cicilannya hanya 20% aja. 20% gaji. Iya, 20% dari gaji. Iya, jangan semuanya. Saya kata gitu. Dan it's okay, lu lebih baik prepare waktunya. Ya, lu setup mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, nggak apa-apa. Take your time gitu. Tapi minimal, yang paling penting adalah lu bertanggung jawab atas diri lu sendiri. Karena ketika lagi mau gimana pun, lagi susah atau apa, sendiri kita yang rasain gitu loh. Ya kan, nggak mungkin ngandelin sama orang tua, nggak mungkin ngandelin anak, nggak mungkin ngandelin temen. Betul. Ya kan, ya minimal lu punya tempat tinggal sendiri ya. Orang tua juga sebagai orang tua sebenarnya kan kita jadi orang tua gitu kan, ini minimal kalau kita udah punya tempat tinggal sendiri kita nggak nyusahin anak. Betul. Ya kan, anak mau datang kita ada, ya kan. Dana darurat penting juga buat masa pensiun kan, kita nggak ngarepin minta-minta sama anak. Iya. Seperti itu. Dan ya, menurut gue ya properti ya, lu balik lagi deh waktu dulu zaman SD ya, paling penting sandang, pangan dan papan. Ya kan, 3 hal ini. Ya kan, kebutuhan manusia yang utama. Yang lainnya ya bisa enggak gitu. Tapi ya 3 hal ini, lu punya pakaian, lu punya makanan, ya lu punya tempat tinggal yang istilah kata yang layak lah. Betul. Gitu kan. Karena gue banyak sekali ngeliat, aduh kasihan bro. Ya, that's why ya gue punya campaign ini. Gue nggak istilah kata mau terserah belinya di mana aja terserah gitu kan ya. Ya gimana gue bisa share good newsnya ini ke banyak orang. Oke. Lewat Muda Keren Punya Properti, lu persiapin beli properti dari muda, sehingga ya gue bisa kasih message nih, jangan sampai masa tua lu miserable gitu loh, sengsara, betul, nggak punya rumah, ya gitu kan. Lu punya rumah ya ada makanan dikit makan, istilah kata gitu lah. Oke. Itu aja sih dari gue. Thank you banget bro udah berbagi sama kita. Jadi dari take away-nya ya teman-teman, kalau kita bisa ngelihat, jadi tadi yang penting kita punya persiapan dari financialnya, terus kita ngeliat juga nanti pemilihannya seperti apa, strategi ke depannya seperti apa. Teman-teman nanti kalau mau apa yang kalian bisa dapatkan di sini dicatat aja ya, itu bisa belajar banget. Dan tadi Kak Ruby udah kasih satu poin penting juga, bahwa kalau misalkan kita nih minimal tadi 20%, maksimal 20% untuk cicilan ya dari pendapatan. Makanya kalau pengen dapat rumah yang lebih gede, itu mesti fokus. Kalau saya biasa ngajarin di seminar-seminar tuh bro, itu kayak ada, kita punya impian besar. Tapi kita biasanya kebanyakan orang pada umumnya itu mengecilkan impian mereka menyesuaikan dengan lingkaran pendapatan. Jadi kayak udahlah, tadi mau beli rumah cuman akhirnya mampunya cuma ngekos, ya udah gitu kan. Padahal sebenarnya kalau orang sukses tuh mindset mungkin 1-5% orang di dunia ini sekarang pendapatan gue segini, impian gue segini, gimana cara gue naikin. Tadi sempat kesebut juga Kak Ruby ngomong mention untuk nyari side hustle atau pendapatan tambahan atau apapun. Kalaupun misalkan perlu beli atau sewanya nanti mungkin ada loh, ini strategi juga mungkin yang nggak tahu udah pernah dibahas belum ya. Dia sewa tapi disewain lagi per malam. Oh bisa. Dan itu jujur ya, dulu gue melakukan itu. Wih mantap. Dulu gue melakukan itu. Gue sewa 10 unit apartemen. Gue sewain lagi. Sewain lagi. Iya. Nah kayak gitu jadi duit kan? Itu jadi lebih bagus gitu? Jadi duit. Ada margin tuh tebal. Ada margin. Dari situ aja kekumpul beli properti lagi gue. Itu dia. Itu yang masih jadi side hustle tadi side kan? Hustle. Tapi sekarang ilmunya udah next level lagi. Iyalah. Jadi gue istilah kata handle developer orang yang butuh pemasaran. Jadi gue handle eksklusif, pemasaran secara eksklusif. Udah naik kelas lagi. Dan dari situ gue puterin lagi, punya properti lagi di situ, punya properti lagi di sini, punya properti di sini. Oke. Sampai tanah makam pun gue ada invest juga gitu. Oh gitu? Yes. Tanah makam ya? Oh, nah ini lebih seru lagi nih. Kita lanjut lagi. Oke. Ini baru mulai serunya gue. Gue baru Oke, terus gimana? Lu tahu nggak? Ternyata tanah makam itu kebutuhan juga, rumah masa depan. Oh iya betul juga sih. Iya kan? Dan orang bingung, masar ini gimana? Gue sekali lagi, gue masar ini nggak frontal. Sekali lagi ini kebutuhan. Gue tinggal share ke teman-teman gue. Bro and sis, gue saat ini lagi masar ini kebetulan lagi buka lahan, ya kan, dari developer ini gitu kan. Nah siapa tahu ada yang butuh, ya gue send ke teman-teman gue aja.
Gue nggak nawarin secara ini kan, lu kalau ada yang tahu, ada yang ini infoin gue ya. It's like a referral gitu istilah kata. Iya. Itu tuh temen gue, oh kakek gue lagi butuh nih. Tadinya kakek gue mau beli di Singapura. Oh, oke. Iya kan, karena dia sering bolak-balik Singapura lah ya, satu inilah ya. Akhirnya, tapi boleh juga nih kalau lihat di Indo. Akhirnya nggak sengaja, yuk cek survei, gitu kan. Akhirnya dia suka. Dan lu tau gak tanah makamnya yang dibeli itu harganya hampir 5 miliar bro. Buset. Tanah makam 5 miliar guys. Karena disiapin buat keluarga. Kalau orang tadi orang itu kan yang gede belinya paling tinggi di, ya belum bukan yang termahal sih, tapi lumayan di agak pebukitan gitu loh. Yang view-nya bisa gitu kan. Wow. Lu tau gak komisinya gue dapat lagi, ya gue beli lagi tanah makam. Gue beli lagi gitu istilah kata. Gue beli 4 kafling. Jadi lu puterin terus tuh flipping gitu ya. Jadi sekarang istilah kata gitu ya. Ya sekarang tanah makam yang gue itu ada yang mau bayar harga 10 kali lipat. Dan gue gak jual, gue bilang no. Ini buat lu pakai sendiri bisa atau? kata buat my family lah. Oh iya, oke. Jadi bisa kata gini loh. Tadi ya cara orang dapetin duit kan macam-macam. Ya kan sekali lagi cara macam-macam ya kan. Nah kalau gue ini yang kayak gue campaign ini mau CSR-nya lah. Istilah kata. CSR. Bisa kata ya gue nyadarin orang begini. Tapi emang propertinya penting kok. Iya. Lu bisa kata lu kuliah, lu butuh tempat tinggal. Iya. Mau dimanapun ya, kuliah di mana butuh tempat tinggal, minimal mes atau apa gitu kan. Betul. Ya, jadi ini emang kebutuhan. Betul. Keren abis. Ini belajar lagi tadi side hustle teman-teman ya. Yes. Gue ngomongin side hustle. Cara cari duit tuh banyak, di mana-mana tuh bisa. Kalau saya selalu ngajarin peluang tuh ada di mana-mana, tinggal cara kita mau melihatnya gimana. Kak Ruby tadi udah tunjukin bahwa semua orang punya kebutuhan. Iya. Nah kita bisa fokus bantu orang lain terlebih dahulu. Nah itu maksudnya kita tahu segmentasi pasarnya siapa. Yes. Ini esensi di entrepreneurship yang selalu gue ajarin. Esensi kedua dari kewirausahaan. Fokus bantu orang lain terlebih dahulu, rezekinya duitnya pasti akan datang di kemudian. Dia udah mikirin tuh, orang semua pasti butuh tempat tinggal. Orang semua butuh tempat tinggal setelah dia meninggal. Oke. Yes, that's right. Sampai 5M. Oke. Mantap. Yes, iya. Dan itu ada gitu kan. Ada kebutuhan, ada yang beli. Bisa cuan, jadi peluang gitu kan. Betul. Nah kita ngomongin side hustle ini teman-teman. Nanti kalau pengen tahu banyak banget side hustle, ikut gabung di The Entrepreneur Society. Kenapa? Karena di situ kamu bakal ketemu banyak orang-orang seperti Kak Ruby, seperti saya, ketemu dengan teman-teman yang nanti di episode-episode selanjutnya, episode sebelumnya juga teman-teman bisa kenalan langsung. Minimal kalau masih kerja full time bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper, bisa jadi affiliator, bisa jadi distributor, macam-macam gitu kan dari produknya teman-teman kita di sini. Ya tujuannya emang networking, komunitas, atau mungkin jadi agentnya Kakak Ruby. Cialah asik. Oh iya bisa juga. Bisa juga. Iya kan? Gue belum bahas. Iya. Mau dibahas? Lo terserah. Keluarin aja sekarang bro. Iya, bisa juga. Terus terang gue saat ini kurang lebih hampir 2.000. 2.000 orang. Ya kan? Mereka cuma apa? Bikin konten, ya kan, posting. Jadi kayak affiliate. Dan ini benar-benar terjadi gitu. Terjadi gitu loh. Istilah kata ya gini aja, lu mau ngasilin duit gak tambahan, nggak ganggu waktu kerja lu, ya kan. Ada jadi agents, istilah kata member-membernya kita orang tuh ada yang ibu-ibu, ada yang influencer, ada yang misalnya dia punya istilah kata dia sebagai gadget influencer gitu kan. Tapi ya tinggal selipin aja, istilah kata nyelip nih, gitu kan. Nah nanti kan orang minat, dia tinggal DM. Nah DM gue ada tim yang bisa manage itu. Tuh asik banget. Jadi duit kan, lagi gitu loh. Jadi duit lagi. Iya. Banyak, ada model juga. Ya tiba-tiba ya kan model dia bisa jualan dapat 20-30 juta, lumayan banget. Iyalah. Happy lah. Iya. Ya makanya gue bantu banyak orang juga ya kan untuk mencapai titik maksimal potensi mereka. Gitu kan. Banyak nih masuk ke Gen Z segala kan. Ya kan karena is okay, gue bilang menurut gue Gen Z pengen kerja cerdas boleh. Nah gue bantu panduin juga. Makanya ada juga tuh media Rins. Rins. Lain lagi nih. Nah, gak apa-apa. Tapi teman-teman itu rahasia investasi sukses. Yes. Follow juga di Rins, rahasia investasi sukses. Itu singkatannya rins.id. Ya, Rins ini. Rahasia investasi sukses. Ya. Nah kalau ini kita banyak bantu juga, ya pebisnis juga lah lewat podcast. Karena dulu waktu pandemi kan salah satu yang istilah kata buat bantu promosi di online. Makanya ini ada investornya juga. Dia lihat gue suka bantu orang gitu kan. Jadi investor ini ya istilah kata support gue punya bisnis ini untuk bantu pebisnis. Nah sekarang nih turunan banyak, kita punya bazar. Ya pernah juga yang tes ikut kan. Yes. Bazar itu di buat bazar para itu. UMKM bisa taruh di sana ya kan. Iya UMKM yang datang 26.000 gitu kan. Dan rata-rata ya penjualan gitu ya.
Nah kita combine-in karena kita di bazar itu kita nggak pentingin, harus mikirin siapa nih yang datang. Betul. Ya kan kalau sepi kasihan dong yang jualan. Kata kita mikirin. Terus udah gitu entertainmentnya ada apa? Kita banyak kolaborasi sama putri-putri, ada Putri Indonesia, Miss Universe, Putri Pariwisata dan lain-lain. Karena mereka juga mungkin ada produk atau lain-lainnya betul. Mereka bisa showing di bazar. Nah kita jadi bikin ekosistem ya, kolaborasi juga sama Tes, kolaborasi juga sama Billionaire Mindset sama siapa-siapa. Pokoknya intinya kita kolaborasi lah. Jangka panjang. Harus dong, betul. Ya, dan ini sekali lagi ini program bantu. Ya, bantu. Kalau kita bantu para pebisnis juga kan, artinya ekonominya grow kan, dan kita juga kena imbasnya. Betul sekali. Jadi makin bagus gitu kan. Nah, itu. Mantap, keren banget ya teman-teman. Jadi ingat follow Kakak Ruby Herman. Dan nanti kalau teman-teman mau juga ikut gabung tuh Rahasia Investasi Sukses. Tadi tuh followed by Clement Raharja. Asik. Harus dong. Kita harus selalu support member-member kan kita harus. Jadi teman-teman sekali lagi kayak kalau mau nanti side hustle banyak banget peluang. Gak usah takut. Tapi yang penting mentalnya dulu. Mau gak? Kalau emang kamu benar-benar niat, kalau kamu mau apapun yang di dunia ini kamu mau capai pasti bisa. Tapi perlu konsistennya. Perlu tadi ada menahan delayed gratification tadi menunda kesenangan. Jadi kayak lu mau kurusin badan, lu mau gendutin badan, lu mau ototin badan, lu mau nabung, mau investasi, mau jadi pengusaha, mau jadi investor, itu semua bisa. Asal konsisten gitu kan. Itu yang kita pelajari. So, jadi thank you banget Kak Ruby udah datang untuk berbagi sama kita. Seneng banget lu udah bisa share. Tadi ada berapa banyak insight yang bisa didapetin sama teman-teman di sini. Dan nanti teman-teman sekali lagi gabung bersama kita di The Entrepreneur Society. Dan nanti juga bahkan lebih banyak lagi kolaborasi seperti ini. Kita ketemuan. Kalau teman-teman UMKM yang punya produk atau apa mau ikut bazar itu bisa ngikut juga tadi. Ada Rahasia Investasi Sukses ya kan kita ngomong. Nanti juga tempat-tempat yang lain juga bisa ya gitu macam-macam ya. Jadi teman-teman langsung aja ikut gabung sama kita sebagai para elites juga di The Entrepreneur Society dan nanti follow, subscribe dan bisa belajar ilmu lagi lebih banyak di sini. Oke, Kak Ruby ada final words lagi? Tadi udah final words. Final words kepancing lagi panjang. Lo mau tambahin apa nggak? Oke, yang gue pengen tambahin adalah teman-teman pokoknya lo harus tahu potensi lo apa, ya kan? Dan ketika lo mencapai potensi maksimal, enak banget ya. Yes. Karena lo kerja kayak main gitu loh. Yes. Gue berasa banget kayak lagi main di playground. Yes. Ya gini kayak gue share kayak playground. Jadi bukan tekanan gitu loh. Yes. Nah ketika kita udah melakukan sesuai dengan potensi kita enjoy banget. Yes. Dan uangnya ngikut. Betul. Bukan kita yang ngejar uang, uangnya ngikut. Menurut gue gitu sih. Yes. Tapi ya lu harus tahu potensi maksimal lu apa sih. Gue gak ngomongin soal properti lagi nih ya. Ketika lu ada di istilah kata enjoy banget lakukan potensi lu, ya kan? Kayak ikigai ya kan? Yes. Aduh. Menuju sana sih gak gampang. Tapi once sudah situ, enak banget. Mantap. Itu teman-teman. Oke. Sekali thank you bro. Aduh, gue seneng banget. Thank you banget. Dan kita kalau ending seperti biasa bro. Oke. Asik. The Entrepreneur Society, go bold and beyond.